Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Salwa Loswetam. Pada pembahasan kali ini teman-teman sekalian, kita akan membahas cara merawat indukan lobster air tawar agar sukses sampai turun gendong. Bagi teman-teman yang baru saja menemukan, baru bergabung dengan kami, agar baik teman-teman sekalian, kita masuk ke pembahasan merawat indukan lobster air tawar sampai sukses turun gendong. Yang pertama, kita setiap minggunya yang kami lakukan, setiap minggu kami memeriksa kolam indukan sekaligus membersihkan. Ini teman-teman sekalian, saya periksa ada beberapa ekor yang saya dapatkan bertelur. Sambil juga kita memperbaiki shelter. Ini saya kuras airnya sekaligus periksa indukan lobster apakah ada yang bertelur. Lalu kemudian teman-teman sekalian, setelah kita dapatkan yang bertelur, kita karantina. Ini ada beberapa metode karantina, ada yang saya taruh di kolam bertelur ini seperti yang terlihat teman-teman sekalian. Kemudian yang kedua, ada yang saya karantina di baskom. Nah, ini yang saya karantina di baskom teman-teman, indukan yang bertelur. Di karantina ini sudah tidak lama lagi dia turun gendong. Setiap kita hanya mengamati saja. Kelebihannya atau salah satu kemudahan kalau di baskom karena kita gampang mengontrol dibanding dengan yang ada di dalam kolam. Kalau di baskom begini, tapi biasanya karantinanya itu kalau sudah hampir gue turun gendong, saya pindahkan di baskom agar gampang kita mengontrolnya. Apakah dia sudah ada yang turun gendong atau belum, karena tentu secara intensif kita harus betul-betul memperhatikan apabila sudah turun gendong. Ini teman-teman sekalian, kita lihat ini sudah sekitar 75-80% turun gendong. Ini setelah saya bersihkan telurnya di tempat karantina tadi, saya atau dipindahkan ke kolam rehabilitasi. Artinya ada memang kolam yang kita persiapkan untuk memulihkan indukan yang sudah bertelur. Kemudian tempat karantina berikutnya ada juga yang saya taruh di kulkas. Ini kulkas ini adalah kulkas bekas yang saya manfaatkan untuk tempat karantina lobster, indukan lobster yang bertelur di sini. Biasanya saya taruh di kulkas ini ketika umur bertelurnya masih muda. Perlu juga kami informasikan kepada sahabat Salwa Loswetam bahwa ketika indukan itu kalau masih muda telurnya, kita upayakan kita pisahkan dengan yang umur telur sudah tua atau sudah merah. Biasanya kalau di Salwa Loswetam ini kalau sudah merah
sekalian, di sini pun juga kita harus betul-betul perhatikan. Ini saya periksa yang untuk kemudian saya pindahkan yang sudah warna telurnya sudah merah, saya pindahkan ke baskom. Ini ada beberapa teman-teman sekalian. Jadi kalau memegangnya teman-teman harus betul-betul hati-hati, karena saya sudah beberapa kali tutup. Dan ini kita lihat yang ini saya pindahkan ke baskom karena dia sudah umur telurnya sudah hampir kalau yang ini ya sudah hampir turun gendong. Diperkirakan kalau yang saya sudah pindahkan di baskom ini diperkirakan tinggal 1 mingguan sudah turun gendong. Yang kecil saya kalau yang belum berwarna merah telurnya saya kembalikan ke kolam karantina di kulkas bekas ini. Teman-teman sekalian, cara memegangnya juga kalau yang bertelur ini kita harus hati-hati dan punya teknik, karena dikhawatirkan kalau ekornya mengibas-ibas telurnya akan lepas dari indukan. Ini saya pindahkan di kulkas teman-teman sekalian, atau saya pindahkan di baskom. 3 ekor ini sudah kurang lebih 1-2 minggu, paling lama 2 minggu sudah turun gendong. Jadi itulah proses karantina yang saya lakukan. Oleh karena ini dilakukan seperti ini teman-teman sekalian, karena tempat belum memadai, masih sangat kurang tempat atau kolam. Ini sementara saya membangun kolam lagi ukuran 10x4 agar bisa kita secara maksimal mengurus dan merawat udang lobster ini. Sebenarnya teman-teman sekalian, kalau proses karantina ini kiranya tempat sudah luas, sudah banyak kolam, tidak perlu kita memindahkan sampai atau memisahkan tempat-tempat karantina seperti ini. Sekiranya kolam sudah sangat memadai, maka kita siapkan saja 1 kolam khusus untuk tempat bertelurnya sampai turun gendong. Berhubung karena kolam saya masih sangat kurang sementara dalam proses, maka indukan-indukan lobster yang karantina masih sangat terbatas tempatnya, sehingga kita manfaatkan saja apa yang ada. Dan ini dia yang masih sangat muda telurnya teman-teman sekalian, kita kembalikan ke bawah di kolam kulkas. Teman-teman sekalian, sahabat Salwa Lobster Farm, ini adalah pakan yang saya berikan kepada indukan lobster. Ini pakan kecamba ini teman-teman sekalian sangat baik sekali dan membantu mempercepat lobster agar cepat bertelur dan kualitas telurnya bagus, bisa menghasilkan ratusan. Ini saya perlihatkan juga kepada teman-teman sekalian. Ini adalah anakan lobster yang sudah
hampir sudah kurang lebih 3 minggu ini turun gendong. Saya asli ini teman-teman, sudah saya rawat sampai turun gendong sampai sekarang. Demikian teman-teman sekalian, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.